Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut keadilan, keluarga Brigadir Nur Hadi datangi Polda Nusa Tenggara Barat. Terbelit utang piutang, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri alat kebersihan di sebuah sekolah. Puluhan pembalap nasional turun menjajal sirkuit Mandalika dalam Mandalika Festival of Speed 2025. Seorang pemuda bernama MR alias Babah asal Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya diringkus tim unit reserse kriminal Polsek Sandubaya karena diduga mencuri alat kebersihan di sebuah sekolah dasar negeri di Mataram. Tersangka ditangkap atas laporan penjaga yang mengaku kehilangan sejumlah alat kebersihan yang tersimpan di gudang peralatan sekolah. Dari tangannya, polisi menyita alat pel, kemoceng, dan sapu sebagai barang bukti kejahatan yang sebelumnya sempat dijual seharga Rp350.000. Dari hasil pemeriksaan, Babah yang juga merupakan residivis kasus serupa mengaku masuk ke sekolah dengan memanjat tembok belakang, kemudian merusak gembok pintu gudang peralatan. Jadi modus pelaku yaitu dengan masuk melewati pagar belakang sekolah, kemudian menuju gudang penyimpanan dan merusak kunci gudang penyimpanan dan mengambil alat-alat kebersihan sekolah. Ya, pelaku merupakan residivis, sudah pernah masuk dengan tuduhan kasus yang sama. Apa kasusnya itu? Tersangka mengaku mencuri untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja yang kamu ambil di sana? Sapu pel, sapu lantai, sapu lidi, sama kemoceng, Pak. Berarti kamu masuk tuh lewat tembok, lewat belakang ya? Tembok belakang. Pada saat orang Jumatan? Ya, Pak. Kamu jual kemana setelah itu? Saya jual ke Bagai Pola. Ke Bagai Pola. Ya. Berapa semuanya kamu jualin? Saya jual 250 semua, Pak. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seekor ular sanca berukuran besar dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat dari gudang penyimpanan perabotan hotel di Kelurahan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Evakuasi ular sepanjang 2,5 meter tersebut dilakukan atas permintaan pengelola hotel yang resah kerap melihatnya warawiri ke gudang penyimpanan barang. Penangkapan hewan melata tersebut berlangsung alot karena ular bersembunyi di pojok gudang dan sulit ditarik. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, ular akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan penjepit, kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran. Ular diduga masuk ke wilayah hotel untuk mencari makanan karena habitatnya sudah rusak akibat alih fungsi lahan. Di tempat pertama dilihat sama pemilik rumah sudah tidak ada di tempat itu, jadi semuanya lah dicari, ternyata memang ditemukan di barang-barang yang rongsokan tempatnya disimpan itu gitu. Jadi setelah ditemukan ularnya cukup besar itu, panjang 2,5 meter dengan berat 50. Ular sanca tersebut rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan pemuda relawan Dusun Cemara, Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menggelar gerakan peduli lingkungan di kawasan Pantai Cemara.
Selain membersihkan sampah di sepanjang jalur sungai, relawan juga mengajak wisatawan memungut sampah di sepanjang tepian pantai dan fasilitas wisata yang ada. Gerakan mandiri tersebut untuk menggugah kesadaran para pedagang berikut wisatawan agar turut peduli terhadap kebersihan kawasan wisata di daerahnya. Setiap harinya, para relawan berhasil mengumpulkan 1 ton sampah yang selanjutnya dipilah untuk dijadikan pupuk, kemudian sampah plastik dikumpulkan untuk didaur ulang. Meski terkesan sederhana, kegiatan yang telah berlangsung 8 tahun ini menjadi edukasi bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biota laut dan tumbuhan mangrove di kawasan tersebut. Program yang kita jalankan adalah ada program ekotur juga, yang dimana kita melibatkan wisatawan dalam mengambil bagian di program peduli lingkungan ini. Di antaranya itu adalah memilah sampah. Memilah sampah ini ternyata menjadi daya tarik juga untuk wisatawan. Dan ini bagian daripada gerakan untuk bersih, supaya kenyamanan wisatawan itu bukan hanya kenyamanan wisatawan juga, tapi untuk menjadikan kawasan yang bersih di tempat wisata. Kegiatan aksi pilah sampah non-organik ini diharapkan menjadi motivasi warga lain agar tetap peduli terhadap lingkungan untuk menghindari potensi bencana alam berupa banjir dan juga gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengembang kawasan ekonomi khusus Mandalika menegaskan penertiban lapak di Pantai Tanjung An Lombok Tengah merupakan bagian dari penataan kawasan. Hal itu masuk dalam master plan pembangunan kawasan wisata berkelanjutan kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata. Pembangunan hotel dan taman bermain di kawasan itu diharapkan menambah daya tarik agar wisatawan ramai berkunjung sehingga berdampak pada ekonomi warga lokal. ITDC memastikan warga sekitar Mandalika tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan turut berperan aktif dalam proses pembangunan serta pengembangan kawasan tersebut. Memang pengusahaan lahan ini akan berdampak kepada teman-teman yang sudah hadir sebelumnya di Tanjungan. Tapi posisinya adalah saat ini kan memang Tanjungan itu dikelola oleh ITDC, sehingga mohon maaf pada waktunya kita akan melakukan aktivasi ini entah kapan. Namun memang pada saat ini sudah diputuskan kita akan jalankan. Sebagai kompensasi, ITDC juga akan menyediakan relokasi lapak sebagai ruang usaha khusus yang lebih layak dan legal, agar para pedagang atau pemilik lapak tetap bisa menjalankan usahanya di kawasan Tanjung An. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.